Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mayang Fiani Sapitri dan rekan saya yaitu Cindy Rara Sylvia, Pandu Al-Fadilah, Miftahul Arazi dan Ulfa Fauzia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas dan menjelaskan tentang CT scan. Adapun pokok pembahasannya yaitu pengertian CT scan, fungsi CT scan, bagian-bagian CT scan, sejarah perkembangan CT scan, sistem kelistrikan CT scan, sistem komunikasi CT scan, cara kerja keseluruhan CT scan, perawatan CT scan, kelebihan dan kekurangan CT scan. Yang pertama yaitu pengertian CT scan. Computerized tomography scanner atau yang biasa kita kenal dengan CT scan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar 3 dimensi menggunakan tomografi yang dapat kita lihat dari berbagai sisi atau sudut. Nah, teman-teman dapat melihat gambar dari CT scan ini. CT scan ini merupakan sebuah alat yang menggabungkan kombinasi teknologi fotoronsen atau sinar X dengan komputer untuk mengetahui kondisi dalam tubuh manusia. Nah, sehingga dapat diperoleh diagnosa pada organ dalam tubuh manusia ini seperti bagian kepala, rongga dada, rongga perut, jaringan lunak, jaringan keras, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi CT scan. Peralatan CT scan ini merupakan mesin yang berbentuk kotak dengan lubang atau memiliki terowongan yang pendek di bagian tengahnya. CT scan ini memiliki sistem komputerisasi yang berfungsi untuk memproses informasi pencitraan atau gambar yang terdapat di ruangan tersendiri saat CT scan beroperasi dan memantau proses pemeriksaan pasien. Nah, CT scan ini juga dapat digunakan untuk memvisualisasi hampir seluruh bagian tubuh dan mendiagnosis hampir seluruh bagian tubuh serta untuk mendiagnosis berbagai penyakit tubuh. Oleh karena itu, di dalam dunia medis, CT scan ini dapat digunakan untuk merencanakan tindakan medis seperti pembedahan dan radioterapi. Menurut artikel Info Kesehatan, CT scan ini memiliki fungsi yang lebih detail. Nah, yang pertama yaitu dapat mendiagnosis kelainan otot, tulang, dan sendi. Selanjutnya, digunakan untuk menentukan lokasi dan ukuran tumor. Tempat infeksi dan trombus dapat diidentifikasi. Prosedur medis seperti pembedahan, biopsi, atau terapi radiasi dapat dipandu menggunakan CT scan. Untuk kondisi dan penyakit tertentu seperti kanker dan penyakit jantung, CT scan ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi dan memantau perkembangannya. Nah, yang terakhir yaitu dapat mengetahui di mana tubuh ini terluka atau mengalami pendarahan internal. Nah, teman-teman dapat melihat pada tampilan yaitu merupakan contoh gambar 3 dimensi jantung dan pembuluh darah besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari CT scan, di mana CT scan terdiri dari 7 bagian, di antaranya yaitu gantry, meja pemeriksaan, bukan apertur, tabung sinar X, detektor, kolimator, dan komputer. Yang pertama yaitu gantry. Gantry merupakan komponen pesawat dari CT scan yang memiliki tabung sinar X, kolimator, detektor, DAS atau sistem akuisisi data, dan lampu indikator untuk sentrasi. Gantry ini juga dilengkapi dengan data digital yang berfungsi memberikan informasi mengenai ketinggian meja pemeriksaan, posisi objek, dan kemiringan gantry saat melakukan proses monitoring pasien. Yang kedua adalah meja pemeriksaan. Meja pemeriksaan atau patient table merupakan tempat pasien diposisikan dalam keadaan berbaring untuk dilakukan pemeriksaan pada CT scan. Meja pemeriksaan ini memiliki bentuk khusus yaitu kurva dan terbuat dari carbon graphite fiber. Meja pemeriksaan ini terdapat pada pertengahan gantry dengan posisi horizontal sehingga dapat digerakkan maju, mundur, bahkan naik dan turun dengan menekan tombol yang ada pada CT scan dengan simbol pengaturan tertentu. Selanjutnya adalah gantry aperture atau bukan gantry. Gantry aperture merupakan tempat meja pasien dengan pasien dapat bergerak saat melakukan pemeriksaan. Nah, tipikal dari gantry memiliki diameter berkisar di antara 50 sampai 80 cm.
Saat diameter berkisar antara 70 sampai 85 cm dapat digunakan untuk prosedur biopsi dan pasien obesitas. Gantry ini memiliki lubang yang lebih besar sehingga dapat memungkinkan untuk penanganan peralatan biopsi digunakan lebih mudah. Selanjutnya yaitu tabung sinar X. Tabung ini digunakan sama dengan pesawat sinar X konvensional dalam mengkonstruksi dan mengoperasikannya. Namun, terdapat beberapa modifikasi desain untuk digunakan memastikan bahwa tabung ini mampu menahan kapasitas panas tambahan dikarenakan kenaikan waktu pemaparannya. Selanjutnya yaitu detektor. Detektor ini merupakan suatu bagian dari CT scan yang digunakan untuk mentransmisikan sinar X sehingga cahaya dapat dikonversi menjadi energi listrik ke dalam sinyal digital untuk dapat digunakan dalam proses CT scan. Kemudian yaitu kolimator. Kolimata merupakan perangkat yang digunakan untuk memberikan dosis kepada pasien yang dapat meningkatkan kualitas gambar pemindai. Nah, CT scan menggunakan dua kolimator. Yang pertama, kolimator depan pasien atau tabung sinar X dengan batasan bentuk dan sinar. Yang kedua adalah kolimator belakang pasien atau D-detektor. Selanjutnya yaitu komputer. Komputer digunakan untuk pengendalian dari semua instrumen yang ada pada CT scan sehingga dapat melakukan proses scanning, rekonstruksi, atau mengolah data sehingga dapat ditampilkan atau display gambar serta penulisan lainnya. Elemen-elemen dari komputer meliputi yang pertama yaitu input device, yang kedua adalah CPU, yang ketiga adalah output device, yang keempat adalah layar TV monitor, yang kelima adalah image recording. Yang pertama yaitu input device. Input device merupakan unit yang menerjemahkan data-data dari luar ke dalam bahasa komputer sehingga dapat dimengerti dan dijalankan dengan mudah sesuai dengan arahan dan mampu dijalankan sesuai program. Yang kedua adalah CPU. CPU merupakan pusat untuk melakukan pengolahan dan pengontrolan dari semua sistem komputer yang sedang bekerja. Yang ketiga adalah output device. Output device ini digunakan untuk menampilkan hasil program atau menginstruksi sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh program yang menjalankannya. Yang keempat adalah layar TV monitor yang digunakan untuk menampilkan hasil-hasil dari program berupa gambar. Yang kelima adalah image recording. Image recording digunakan untuk menyimpan hasil program kerja dari komputer saat dilakukannya scanning. Dan ini merupakan gambar dari komponen utama CT scan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan CT scan. Pada generasi yang pertama, prinsip pergerakan tabung yang digunakan yaitu prinsip translasi rotasi, di mana hanya menggunakan satu buah detektor dengan rotasi tabung detektor sebesar 180 derajat dan bentuk X-ray-nya menyerupai balok pensil. Selanjutnya generasi kedua, masih menggunakan prinsip translasi rotasi dengan rotasi sebesar 180 derajat, namun bentuk sinar X-ray-nya menyerupai balok kipas sempit. Selanjutnya yaitu pada generasi ketiga. Pada generasi ini menggunakan prinsip rotasi di mana tabung detektor berputar sebesar 360 derajat dengan X-ray-nya menyerupai balok kipas lebar. Selanjutnya generasi yang keempat. Pada generasi ini, detektornya berbentuk seperti cincin, sehingga tabungnya berputar sebesar 360 derajat dengan X-ray-nya menggunakan balok kipas lebar. Selanjutnya yaitu generasi yang kelima. Masih sama dengan generasi sebelumnya, namun satu-satu perbedaannya yaitu generator sinar X yang digunakan tidak menggunakan tabung sinar X, melainkan pistol elektron. Selanjutnya yaitu generasi yang keenam. Pengambilan data dengan menggerakkan meja kerja serta tabung sinar X berputar, sehingga tabung sinar X bergerak membentuk pola spiral ke arah pasien selama pengambilan data. Selanjutnya generasi yang ketujuh. Dengan menggunakan multi-array detektor,
Ketika kolimator dibuka lebih lebar, akan diperoleh data proyeksi yang lebih banyak dan irisan yang lebih tebal akan diperoleh sehingga energi sinar X yang digunakan lebih efektif. Selanjutnya yaitu generasi yang ke-8. CT sumber ganda dual source CT menggunakan dua tabung sinar X dan terhubung ke dua detektor. Setiap tabung sinar X menggunakan tegangan yang berbeda. Satu menggunakan tegangan tinggi sebesar 140 kV dan yang satunya menggunakan tegangan rendah sebesar 80 kV. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem kelistrikan dari CT scan. Menurut Yasir, tahun 2019, tabung sinar X sebagai sumber radiasi yang berkas sinarnya dibatasi oleh kolimator. Sinar X tersebut menembus tubuh dan diarahkan ke gantry. Intensitas sinar X yang diterima oleh gantry akan berubah sesuai dengan kepadatan tubuh sebagai objek, dan gantry akan merubah berkas sinar X yang diterima menjadi arus listrik. Kemudian diubah oleh integrator menjadi tegangan listrik analog. Tabung sinar X tersebut diputar dan sinarnya diproyeksikan dalam berbagai posisi. Besar tegangan listrik yang diterima diubah menjadi besaran digital oleh analog to digital, yang kemudian dicatat oleh gantry. Selanjutnya diolah dengan menggunakan image processor dan akhirnya dibentuk gambar yang ditampilkan ke layar monitor TV. Gambar yang dihasilkan dapat diubah ke dalam film dengan multi-imager atau laser imager. Dan ini merupakan tabel perhitungan kebutuhan energi listrik untuk peralatan radiologi dengan kapasitas rendah, menengah, dan tinggi. Mungkin teman-teman dapat melihat tabelnya. Yang pertama yaitu untuk generatornya 30, maka tegang utamanya itu 220 volt dan kekuatan utamanya itu 3,3 kilowatt. Dan untuk selanjutnya teman-teman dapat melihatnya pada tabel. Dan ini merupakan gambar dari tata letak ruangan untuk peralatan CT scan, merupakan sumber dari SERAM tahun 2015. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sistem komunikasi dari CT scan. Yang pertama itu ada dampak radiasi bagi pasien, pemberian kemoterapi pada penderita kanker payudara seperti anthracyclines, Tacance, tamoxifen, dan letrozole dapat meningkatkan efek dari kardiotoksitas pada pasien yang telah diberikan terapi radiasi. Pada suatu studi pada pasien kanker payudara yang melakukan terapi radiasi, di mana pasien itu merupakan perokok aktif, didapati bahwa dalam 10 tahun terjadi peningkatan kejadian infark miokard dibandingkan dengan pasien yang tidak perokok. Penyakit katup yang berkaitan dengan terapi radiasi dapat diasimptomatik, yaitu suatu penyakit ketika pasien tidak menyadari gejala apapun, semapi dengan menunjukkan gejala klinis yang berat. Kondisi ini dapat memungkinkan sebagai stenosis terutama pada katup aorta dan mitral. Diagnosis biasanya dapat dilakukan lebih dari 1 dekade setelah mendapati terapi radiasi dan secara patologi menunjukkan adanya gambaran penebalan dan fibrosis pada katup. Dari pemeriksaan pasien Hodgkin yang mendapatkan terapi radiasi, bisa mendapatkan regurgitasi ringan pada sisi kanan dan sisi kiri jantung. Namun, penyakit dengan katup jantung akibat radiasi dengan gejala klinis yang berat ini jarang terjadi. Nah, yang kedua yaitu ada dampak radiasi bagi pekerja. Pekerjaan sebagai pekerja radiasi memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan dibandingkan pekerja lainnya. Untuk itu diperlukan pemantauan kesehatan pada pekerja secara berkala melalui pemeriksaan laboratorium dengan mengambil sampel darah minimal sekali dalam setahun. Diketahui bahwa jaringan yang sel-selnya aktif membelah mempunyai kepekaan yang relatif tinggi terhadap paparan radiasi, seperti sel darah putih. Darah putih merupakan komponen seluler darah yang cepat mengalami perubahan akibat paparan radiasi yang menyebabkan penurunan jumlah sel. Selain itu, sel darah yang lain seperti butir pembeku dan darah merah menyusul setelah sel darah putih. Untuk sumsum tulang merah yang mendapatkan dosis cukup tinggi akan terjadi kerusakan permanen yang berakhir kematian. Berbeda dengan sumsum tulang merah yang tidak mendapatkan dosis cukup tinggi. Sumsum tulang merah yang tidak mendapatkan dosis cukup tinggi ini masih dapat memproduksi sel-sel darah. Akibatnya,
Aktivitas sumsum tulang orang yang terkena paparan radiasi akan menderita pendarahan, infeksi, dan anemia serta kekurangan hemoglobin. Di mana di sini ada gambar dari efek radiasi terhadap manusia. Selanjutnya yaitu cara kerja secara keseluruhan dari CT scan. Menurut Yasir, pada dasarnya prinsip dasar CT scan ini mirip dengan perangkat radiografi yang sudah umum dikenal. Kedua perangkat ini sama-sama memanfaatkan intensitas radiasi terusan setelah melewati suatu objek untuk membentuk citra atau gambar. Perbedaan antara keduanya adalah pada teknik yang digunakan untuk memperoleh citra dan pada citra yang dihasilkan. Tidak seperti citra yang dihasilkan dari teknik radiografi, informasi citra yang ditampilkan oleh CT scan ini tidak tumpang tindih atau overlap sehingga dapat memperoleh citra yang dapat diamati tidak hanya pada bidang tegak lurus berkas sinar seperti pada foto ronsen. Citra CT scan yang dapat menampilkan informasi tanpa lintang objek yang diinspeksi. Oleh karena itu, citra ini dapat memberikan sebaran kerapatan struktur internal objek sehingga citra yang dihasilkan oleh CT scan itu lebih mudah dianalisis daripada citra yang dihasilkan oleh teknik radiografi konvensional. Secara umum, prinsip kerja CT scan itu dapat kita ketahui yang pertama ada CT scan menggunakan penyinaran khusus yang dihubungkan dengan komputer berdaya tinggi yang berfungsi memproses hasil scan untuk memperoleh gambaran penampang lintang dari badan. Atau pemindai CT scan ini menggunakan penyinaran khusus dan terhubung ke komputer berdaya tinggi yang berfungsi untuk memproses hasil pemindahan dan mendapatkan gambar penampang tubuh. Yang kedua yaitu pasien itu dibaringkan di atas suatu meja khusus yang secara perlahan dapat dipindahkan ke dalam cincin CT scan. Yang ketiga yaitu scanner berputar mengelilingi pasien pada saat pengambilan sinar ronsen. Waktu yang digunakan sampai seluruh proses scanning ini selesai berkisar dari 45 menit hingga 1 jam, tergantung dari jenis CT scan yang kita gunakan. Waktu ini tuh sudah termasuk dari waktu check-in. Yang keempat yaitu proses scanning ini tidak menimbulkan rasa sakit sebelum dilakukan scanning pada pasien. Pasien disarankan tidak makan atau minum cairan tertentu selama 4 jam sebelum proses scanning. Sistem pemrosesan citra merupakan bagian yang secara langsung berhadapan dengan objek yang diamati atau pasien. Bagian ini terdiri dari sumber sinar X, sistem kontrol, detektor, dan akuisisi data. Sinar X merupakan radiasi yang merambat lurus, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet, dan dapat mengakibatkan zat fosforesensi dapat berpendar. Sinar X dapat menembus zat padat dengan daya tembus yang tinggi. Untuk mempengaruhi seberapa banyak sinar X yang dipancarkan ke tubuh pasien, maka dalam peralatan ini juga dilengkapi dengan sistem kontrol yang mendapati input dari komputer. Bagian keluaran dari sistem memproses citra adalah sekumpulan detektor yang dilengkapi sistem akuisisi data. Detektor adalah alat yang untuk mengubah besaran fisik dalam yang menghasilkan besaran listrik. Detektor radiasi yang sering kita gunakan adalah detektor ionisasi gas. Jika tabung pada detektor ini ditembus oleh radiasi, maka akan terjadi ionisasi. Hal ini akan menimbulkan arus listrik. Semakin besar interaksi radiasi, maka arus listrik yang timbul juga semakin besar. Detektor lain yang sering kita gunakan adalah detektor kristal zat padat. Susunan detektor yang dipasang tergantung pada tipe generasi CT scan, tetapi dalam hal ini fungsi semua detektor adalah sama, yaitu mengidentifikasi intensitas sinar X setelah melewati objek. Dengan membandingkan intensitas pada sumbernya, maka atenuasi yang diakibatkan oleh propagasi pada objek dapat kita tentukan. Dengan menggunakan sistem akuisisi data, maka data-data dari detektor dapat dimasukkan dalam komputer. Selanjutnya yaitu perawatan dari CT scan.
Untuk menjaga pesawat CT scan tetap berada dalam keadaan baik, maka perlu dilakukan perawatan dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun perawatan yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada short tube conditioning, di mana dilakukan apabila selama 12 jam CT scan tidak digunakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi tabung CT scan itu sendiri. Yang kedua ada IP check. IP check merupakan prosedur pengecekan kualitas gambaran CT scan dari gambaran artefak atau ghost yang mengganggu kualitas gambar yang dihasilkan oleh CT scan. IP check dilakukan minimal 2 minggu sekali. Dari sini kita dapat mengetahui apabila ada gambaran yang mengganggu kualitas hasil gambar CT scan. Yang ketiga yaitu air calibration. Air calibration dilakukan minimal 2 minggu sekali sama halnya dengan IP check atau kurang dari 2 minggu apabila terjadi penurunan kualitas gambar maupun terdapat artefak yang mengganggu hasil gambaran CT scan. Beberapa hal lain yang perlu dilakukan atau yang diperhatikan untuk menjaga pesawat CT scan dalam keadaan baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan pesawat CT scan dalam keadaan bersih. Yang kedua, gunakan kain lembut atau microfiber untuk membersihkan kotoran agar tidak merusak permukaan pesawat CT scan. Yang ketiga, bersihkan kembali setelah selesai menggunakan pesawat CT scan. Yang keempat, posisikan kembali meja pemeriksaan dalam posisi standby lalu matikan baterai. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari CT scan. Yang pertama, kita lihat kelebihan dari CT scan. Kelebihan dari CT scan yang pertama menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi dan kontras spasial. Kemudian, dengan mengambil foto dari berbagai proyeksi, diagnosis yang lebih akurat dapat dibuat. Yang ketiga, non-invasif. Yang keempat, waktu perekaman yang cepat. Dan yang terakhir, gambar yang direkonstruksi dapat diproses oleh komputer sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari CT scan. Kekurangan dari CT scan yang pertama, saat melakukan sinar X, paparan radiasi yang disebabkan oleh sinar X yang digunakan menyumbang sekitar 4% dari radiasi sinar X. Oleh karena itu, ibu hamil wajib menginformasikan dirinya tentang kehamilannya sebelum pemeriksaan. Yang kedua, munculnya artefak atau gambar yang seharusnya tidak ada tetapi direkam. Ini biasanya karena pasien bergerak selama perekaman, pasien menggunakan pengisi amalgam atau sendi pasulogam atau kondisi jaringan tubuh tertentu. Yang ketiga yaitu biayanya yang besar dan kemudian paparan radiasi kecil kemungkinannya menyebabkan kanker. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari PPT dari kelompok kami. Terima kasih. Sebelumnya, apa sih itu CT scan? Computed tomography scan atau CT scan adalah prosedur pemeriksaan yang menggunakan komputer dan mesin yang memancarkan sinar X. Mesin ini bergerak memutari tubuh dan menghasilkan gambar struktur dan jaringan pada tubuh dari berbagai sudut. CT scan termasuk salah satu pemeriksaan penunjang paling cepat dan paling akurat. Pasalnya, prosedur ini dapat menghasilkan gambar mendetail dari potongan lintang tiap bagian tubuh. Gambar hasil CT scan akan lebih detail daripada rentgen biasa. Teknisi medis, radiolog dapat melihat dan memantau pasien dari ruang terpisah. Pasien bisa berkomunikasi dengan radiolog melalui intercom. Sebelum menjalani CT scan, Anda akan diminta untuk berpuasa, tidak makan maupun minum selama beberapa jam sebelum melakukan prosedur. Pasien yang fobia terhadap ruangan tertutup, dokter mungkin akan memberikan obat penenang. Pada beberapa kasus cairan pewarna khusus bernama cairan kontras bisa digunakan. Cairan ini berfungsi untuk memblokir sinar X agar sistem organ lainnya terlihat berwarna putih pada hasil pemindaian sehingga dapat diamati dengan lebih jelas. Pasien diminta untuk melepaskan pakaian dan menggantikannya dengan gaun khusus dari rumah sakit dan melepas barang-barang yang terbuat dari logam yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pasien berbaring di atas meja, mempersiapkan bergerak masuk ke dalam mesin CT scan yang berbentuk seperti terowongan atau donat yang disebut dengan gatri. Meja pemeriksaan akan bergeser ke mesin pemindai. Saat di dalam,
pasien akan disinari oleh tabung sinar X yang memutari pasiennya, dan detektor akan mengukur jumlah radiasi yang diserap oleh tubuh pasien. Sinar X yang dilewati oleh pasien akan diterima oleh detektor dan mengubah sinar X menjadi cahaya yang tampak. Saat yang bersamaan, data sistem akan melakukan proses pengolahan data. Sinar X yang sudah dideteksi oleh detektor akan dikonversi menjadi arus listrik yang ditransmisikan ke komputer dalam bentuk sinyal. CT scan merupakan alat tes diagnostik tanpa rasa sakit yang menggunakan sinar X dan komputer untuk membuat gambar penampang tulang dan jaringan di dalam tubuh pasien. CT scan berfungsi sebagai pendeteksi penggumpalan darah, patah tulang, tumor kanker, infeksi, dan penyakit jantung, serta gangguan fungsi hati. Karena sumber cahaya dari CT scan menggunakan sinar X yang mengandung radiasi. Oleh karena itu, diperlukan ruang khusus. Waktu mengoven pada CT scan bisa 30 menit sampai 60 menit. Hasil CT scan akan disimpan sebagai data elektronik dan berupa citraan 3 dimensi yang menunjukkan kondisi organ yang dipindai. Dokter spesialis radiologi akan menganalisis gambar pemindaian, lalu mengirimkan laporannya ke dokter Anda. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang cara kerja alat CT scan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.